Halo, kembali lagi bersama saya Batar menghibur Permahadi Syotang SMH. Kali ini kita akan membahas terkait dengan legal opinion. Namun sebelum lanjut membahas legal opinion, silakan di subscribe channel saya dan beri tanda jempol guna berjalannya channel ini dalam mengedukasikan terkait dengan hukum. Nah, kita akan membahas mengenai legal opinion. Jadi legal opinion ini dikenal dalam bahasa Latin yang terdiri dari dua kata, ius dan opinion. Nah, ius ini artinya adalah hukum dan opinion artinya pandangan atau pendapat. Jadi istilah ius dan opinion ini dikenal dalam sistem hukum common law atau Anglo-Saxon, dan sedangkan di dalam hukum Eropa kontinental dikenal dengan istilah legal critic, yang dimana legal critic ini dipelopori oleh aliran-aliran kritikus hukum. Nah, legal opinion ini dapat diartikan merupakan suatu pendapat hukum atau opini yang berhak disampaikan oleh penasihat hukum atau konsultan hukum. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa legal opinion ini disampaikan oleh para penasihat hukum dan konsultan hukum. Nah, dasarnya penasihat hukum ini mengeluarkan legal opinion ini setelah dilakukan due diligence, yang berarti setelah dilakukannya legal audit atau uji tuntas terhadap entitas, institusi, perusahaan yang bersangkutan. Nah, ada beberapa pendapat yang perlu saya sampaikan di sini. Menurut Henry Campbell Black dalam edisi ke-7 Black Law Dictionary, beliau mengartikan bahwa legal opinion itu merupakan sekumpulan dokumen-dokumen tertulis yang dijadikan padanan aplikasi bagi para pengacara, atau dapat diartikan pendapat hukum yang berkaitan dengan berbagai masalah hukum dari para pihak terkait sesuai dengan fakta-faktanya. Nah, lalu bagaimana sejarah dari legal opinion ini? Nah, dahulunya legal opinion ini dikenal dalam praktek hukum di Amerika Serikat, di mana para pakar hukum ini menggunakan legal opinion dalam berbagai macam transaksi komersial seperti peleburan, penggabungan perjanjian pinjaman uang dari bank, dan penjualan surat-surat harga. Nah, di Indonesia dalam hal pembuatan legal opinion ini juga sama dilakukan oleh seorang advokat atau konsultan hukum sebagaimana yang sudah saya jelaskan di awal. Nah, di mana dalam penyusunan legal opinion ini seorang penasihat hukum atau konsultan hukum itu tidak boleh gegabah dalam memberikan pendapatnya terhadap isu-isu hukum. Kenapa saya katakan tidak boleh gegabah? Ya, artinya ini kan legal hukum terkait dengan pendapat sesuai dengan profesionalitas seseorang penasihat hukum ataupun konsultan hukum. Dan dimana juga dalam hal pembuatan legal opinion ini kenapa tidak boleh gegabah, itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Nah, jadi ada beberapa prinsip dasar yang harus dipedomani di dalam pembuatan pendapat hukum atau legal opinion. Nah, yang pertama, legal opinion itu haruslah dibuat berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, kemudian pendapat hukum itu harus disampaikan secara lugas, jelas, dan tegas dengan tata bahasa yang benar dan sistematis. Nah, selanjutnya juga pendapat hukum itu tidak memberikan jaminan terjadinya suatu keadaan. Artinya seorang penasihat hukum itu tidak boleh membuat suatu pendapat hukum yang sifatnya memberikan jaminan terjadinya suatu keadaan. Nah, kemudian legal opinion itu atau pendapat hukum juga harus diberikan secara jujur dan lengkap.
Nah, selanjutnya pendapat hukum itu atau legal opinion itu tidak boleh mengikat bagi advokat dan bagi klien. Nah, selanjutnya juga seorang advokat itu atau konsultan hukum dalam hal pembuatan legal opinion harus bertanggung jawab atas isi kebenaran dari pendapat hukum yang dibuat oleh seorang advokat ataupun penasihat hukum. Nah, lalu apa sih fungsinya dari legal opinion ini? Nah, kalau kita bicara fungsi, legal opinion itu terdiri dari 6 fungsi. Yang pertama, memberikan keyakinan bahwa tindakan perusahaan benar dan tidak bertentangan dengan hukum. Kemudian memberikan keyakinan bahwa adanya eksistensi hubungan hukum antara para pihak. Selanjutnya adalah memberikan peringatan adanya resiko hukum yang mungkin timbul. Kemudian solusi terhadap masalah-masalah hukum yang ada atau yang sedang dihadapi seorang klien ataupun subjek hukum. Nah, kemudian fungsinya adalah memberikan dasar hukum atas dikeluarkan suatu pernyataan atas hal tertentu. Nah, selanjutnya memberikan dasar perlindungan hukum terhadap tuduhan atas tindakan yang salah. Nah, atas tadi kita sudah bicara mengenai fungsi, lalu apa yang menjadi tujuannya? Tujuan dari legal opinion ini dibuat satu legal opinion adalah memberikan pendapat atas suatu permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh klien agar didapat suatu keputusan atau tindakan yang tepat atas persoalan hukum yang ada tersebut. Nah, mempelajari legal opinion atau pendapat hukum ini menjadi sangat penting agar kita tidak mudah terkecoh dengan sistem hukum yang ada. Hal ini sama pentingnya seperti pengelolaan dalam keuangan bisnis, karena jangan sampai ada kecurangan dan juga kesalahan dalam mengelolanya. Nah, ternyata legal opinion ini juga dapat dijadikan suatu sumber hukum. Nah, dijadikannya legal opinion sebagai sumber hukum ini apabila keyakinannya akan hukumnya, rasa keadilan, perasaan akan hukumnya, entah dari itu penguasa atau rakyatnya, dan juga teritori atau pendapat-pendapat dan ajaran-ajaran dari ilmu pengetahuan hukum. Nah, jadi ada beberapa hal juga mengenai tata cara bagaimana sih membuat legal opinion. Nah, sistematikanya simpel. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi fakta hukumnya dulu. Apa sih yang menjadi fakta hukumnya? Kemudian identifikasi dulu masalah hukumnya apa. Nah, setelah itu baru kita inventarisasi aturan-aturan sebagai dasar hukum analisis. Nah, kira-kira undang-undangnya di mana? Apa yang mengatur landasan hukumnya seperti apa? Contoh, misalnya terkait dengan fidusia. Kira-kira apa yang menjadi masalahnya di sini? Nah, ini sempat viral adalah mengenai eksekutorial terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait eksekusi jaminan fidusia. Nah, yang pertama kita inventarisasi adalah sebagai dasar hukumnya adalah Undang-Undang Fidusia, kemudian putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian apalagi serta undang-undang yang berkaitan dengan eksekusi, misalnya Perkapolri nomor 8 tahun 2011 tentang pendampingan eksekusi objek jaminan fidusia. Nah, setelah kita inventarisasi aturan hukum sebagai dasar hukum analisa, barulah kita buat analisa hukum kita. Permasalahan ini dianalisis dengan menggunakan dan mengacu fakta hukum dan aturan yang telah diidentifikasi. Nah, setelah dilakukan analisis hukum, barulah kita membuat suatu kesimpulan guna menjawab pertanyaan-pertanyaan permasalahan hukum yang tidak bertentangan atau tidak diperbolehkan atau tidak berdasarkan hukum atau tidak. Nah, di dalam kesimpulan ini juga haruslah dihindari memberikan janji-janji. Misalnya dalam kesimpulan berdasarkan uraian, berdasarkan inventarisasi dokumen-dokumen hukum serta fakta-fakta hukum yang terjadi setelah dianalisis, maka dapat disimpulkan saudara atau yang bermasalah secara hukum pasti dinyatakan menang apabila melakukan upaya hukum, misalnya mengajukan gugatan. Nah, itu tidak boleh, itu harus dihindari. Nah, lantas dari sistematika itu
barulah kita membahas mengenai unsur-unsur dalam penyusunan legal opinion. Nah, jadi berdasarkan sistematika itu dapat kita simpulkan unsur-unsur dalam penyusunan legal opinion itu. Yang pertama adalah duduk perkara, kemudian dasar hukum yang relevan, kemudian pendapat hukum atau analisis hukum, selanjutnya adalah kesimpulan dan rekomendasi. Nah, tentu yang perlu diingat adalah prinsip dalam penyusunan legal opinion. Nah, tadi di awal sudah kita jelaskan bahwa legal opinion itu harus mengacu kepada hukum Indonesia atau hukum yang berlaku. Nah, kemudian legal opinion itu harus disampaikan secara lugas, jelas, dan tegas, serta tata bahasa yang benar dan sistematis. Nah, legal opinion itu tidak atau adanya larangan memberikan jaminan terjadinya satu keadaan dalam legal opinion. Nah, selain itu juga artinya memberikan jaminan itu tidak boleh memberikan jaminan atau kepastian akan kondisi suatu penyelesaian persoalan di dalam praktek. Nah, demikianlah pembahasan dari saya terkait dengan legal opinion. Selamat mendengarkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi penambah wawasan juga bagi kita, khususnya bagi kawan-kawan mahasiswa yang sedang menjalani perkuliahan dalam mata kuliah legal opinion. Kita akan ketemu dalam topik pembahasan selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel saya, berikan tanda like. Kira-kira seperti itu. Tuhan memberkati. Salam sejahtera dan salam sehat selalu.